Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam perenungan kerja Pokemon pertama pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami mau merindukan suara Tuhan melawat kami pagi hari ini di dalam kami sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pagi hari ini. Kami pertaruhkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, iman adalah keberanian jiwa untuk menjelajahi lebih jauh daripada yang dapat dijangkau mata. Hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan, terdiri dari langkah-langkah setiap hari di mana kita berada di tempat yang Allah inginkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Perjalanan ini ditempuh dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup dengan penglihatan adalah cara yang alamiah bagi manusia. Hal ini berlaku bagi tindakan berjalan secara fisik maupun berjalan kehidupan sebagai lambang. Ketika berjalan secara fisik, manusia mengandalkan informasi visual serta memasukkan dari indera manusia yang lain. Demikian juga dalam hal perjalanan kehidupan manusia yang belum percaya mengandalkan kekuatan dan kemampuan alamiah mereka sendiri. Kita sudah mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak dapat berjalan dengan cara yang demikian di dalam kerajaan Allah. Kita harus berjalan dengan iman, dengan mengandalkan Allah, firman-Nya, dan karyanya, karunia. Oleh Roh Kudus, pertumbuhan rohani terjadi ketika kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Seringkali apa yang kelihatan bukanlah yang sebenarnya. Renungkanlah ketika Yusuf dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan jahat. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yusuf sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika Firaun dan tentaranya semakin mendekati orang Israel yang terjepit di tepi laut Tiberau, tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa Israel akan diselamatkan. Sementara tentara Mesir dibinasakan. Ingatlah ketika Daud berdiri di hadapan raksasa bernama Goliat. Tidak terlihat bahwa Goliat akan terkalahkan. Dan Daud mengalami kemenangan. Hanya mata iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ada berbagai tantangan yang dapat menghalangi kita untuk bisa bergerak maju ke tempat yang Tuhan telah tetapkan. Tantangan yang kita hadapi tersebut adalah cara Tuhan mendidik kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Namun di sisi lain tantangan yang kita hadapi karena memang seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat atau iblis. Tetapi kita yang berasal dari Allah sanggup mengalahkan yang si jahat atau iblis karena kuasa Allah ada di dalam kita lebih besar. Baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Tuhan Yesus tidak ingin kita berjalan di tempat, tetapi terus bergerak maju. Tuhan Yesus ingin membawa kita untuk terus mengalami pengalaman-pengalaman di mana kita berjalan berdasarkan percaya, bukan melihat. Kita bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, menggambarkan kehidupan kita sebagai contoh bagi kita belajar bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bilangan 13 ayat 1-3 dan Ulangan 1 ayat 20-22. Jika kita melihat kedua bagian ayat ini sepertinya ada yang bertentangan. Mengapa bertentangan? Tuhan sendiri yang menjanjikan apa yang menjadi permintaan bangsa Israel. Karena itu menjadi resiko yang harus mereka tanggung. Padahal Musa sudah tegaskan dan katakan bahwa semua sudah diserahkan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Jadi untuk apa lagi dilihat-lihat? Musa ingin merebut negeri Kanaan dengan iman berdasarkan firman Tuhan. Sementara bangsa Israel berkata, mari kita lihat-lihat dulu. Tuhan ingin bangsa Israel berjalan dengan iman berdasarkan apa yang telah Tuhan katakan.
Tetapi bangsa Israel berjalan dengan melihat berdasarkan apa yang dilihatnya. Kita diurapi Roh Kudus supaya firman Tuhan menjadi remah bagi hidup kita. Dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita itu menandakan bahwa janji Allah ya dan amin. Bangsa Israel sudah ada di perbatasan untuk masuk ke negeri Kanaan. Musa pun menyuruh mereka untuk maju dan merebutnya, tetapi mereka ragu dan takut. Kemudian disepakati mengirim pengintai untuk melihat-lihat dulu keadaan negeri Kanaan. Dalam perjalanan hidupnya ketika dipimpin oleh Musa, bangsa Israel sudah mengalami berbagai mujizat demi mujizat supranatural, terobosan demi terobosan. Contoh, laut terbelah pada waktu mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka masih ingin melihat lagi buktinya, baru mereka percaya. Akhirnya disepakati dan dipilih 12 orang untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Para pengintai tersebut pergi selama 40 hari untuk mengamati negeri yang akan mereka masuki. Mereka melihat di hutannya saja penuh dengan buah anggur dan delima, serta mendapati negeri itu penuh susu dan madu. Baca Bilangan 13 ayat 23-27. Kemudian 10 dari 12 pengintai menyampaikan sebuah kabar yang membuat bangsa Israel menjadi takut, di mana mereka menceritakan bahwa di negeri itu penduduknya sangat kuat dan jumlah sangat banyak. Bilangan 13 ayat 28-29. Sementara 2 pengintai lainnya yaitu Kaleb dan Yosua mententramkan bangsa Israel dan menyerukan kepada mereka untuk tetap maju dan memasuki bangsa Kanaan, serta meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Bilangan 13 ayat 30. Tetapi 10 pengintai tetap bersikukuh bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan bangsa Kanaan karena menganggap bangsa Kanaan lebih kuat dari mereka. Mereka, para pengintai ini, hanya diminta untuk meninjau dan membuat laporan, bukan membuat kesimpulan. Karena yang membuat kesimpulan adalah pemimpin dan saat itu adalah Musa. Bilangan 13 ayat 31-33. Berita negatif seringkali mendapat tempat yang lebih kuat daripada berita positif. Pemberitaan firman Tuhan dan pelayan adalah sebuah peperangan rohani. Karena menjelaskan hal yang rohani atau sebuah kebenaran dari Tuhan seringkali susah untuk ditangkap. Tetapi kalau hoax dan berita palsu cepat ditangkap dan disebarkan, kita jangan suka menggosip atau menyebarkan yang negatif, tetapi sebarkanlah yang positif. Filipi pasal 4 ayat 8. 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb melawan 10 pengintai lainnya, dan bangsa Israel lebih mendengar yang mayoritas. Dampaknya adalah segenap umat Israel menangis karena putus asa dan kecewa. Bilangan 14 ayat 1. Dalam kehidupan ini firman Tuhan dan suara dunia ini selalu berperang. Kita harus lebih mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu maka kita harus mengisi hati dan hidup kita dengan firman Tuhan. Bilangan 14 ayat 2-3. Sekali Tuhan membawa kita keluar dari hidup yang lama, maka Tuhan tidak ingin kita kembali ke hidup yang lama. Sekali Tuhan melepaskan kita dari hidup dan dalam dosa untuk hidup berkemenangan, karena itu jangan sekali-sekali berpikir untuk kembali kepada hidup yang lama. Bilangan 14 ayat 4. Kemudian mulai terjadi pemberontakan umat Israel terhadap pemimpinnya. Orang yang putus asa, kecewa, sakit hati sedikit saja ada masalah langsung meninggalkan Tuhan. Umat Israel ingin kembali lagi ke Mesir, padahal mereka tinggal 1 langkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Hal ini menunjukkan saat kita menghadapi pergumulan yang berat, bisa saja saat itu kita tinggal selangkah lagi mengenapi janji Tuhan. Saat itu ada kalanya kita ingin lari dari Tuhan. Kita jangan mengizinkan kekecewaan dan ketersinggungan tinggal dan terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Berjalan dengan dan percaya bukan berarti jalannya aman. Ada tantangan, tetapi Tuhan menyediakan hidangan di depan para musuhnya. Kebajikan dan kasih karunia-Nya selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Mazmur 23 ayat 5-6. Tuhan ingin mendapatkan yang berkualitas menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan tidak sekedar menginginkan jumlah orang Kristen yang banyak, tetapi menjadi murid yang taat di hadapan Tuhan. Pada waktu hari pengangkatan, Tuhan Yesus mencari orang yang segenap hati mencari Dia, bukan banyaknya orang yang berteriak-teriak kepada Tuhan, tetapi tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Berkati kami Tuhan supaya kami mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata secara jasmani, tapi mampu dilihat oleh mata rohani kami.
Itulah iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai dan selalu melakukan hal yang terbaik yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.